berikut. Hmm. Iya, kemudian rambu-rambu diet Islami berikutnya itu disarankan di sini hindari makan berlebihan, dan ini memang bagian dari ajaran agama kita ya. Quran surah Al-A'raf ayat 31 dikatakannya Allah di sini tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, termasuk makan juga tidak boleh berlebihan. Rasulullah juga mencontohkan makan itu saat benar-benar lapar dan berhenti sebelum kenyang, kan Rasulullah seperti itu ya. Dan dari segi kesehatan Rasulullah memang adalah orang yang paling sehat, yang hanya sakit di seumur hidup beliau itu sebanyak 2 kali saja begitu kan. Saat saat kena kena sihir ya kalau nggak salah, sama sama menjelang meninggalnya Rasul gitu kan. Di situ Rasul demam. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi, apakah ada model diet, kalau sekarang kan model diet yang dikembangkan oleh para praktisi diet gitu ya, yang ada di media sosial tuh banyak ya, dan ada sebahagian itu yang menganjurkan makan berlebihan. Sebagai contoh itu, diet kenyang. Diet kenyangnya Hughes gitu ya kan. Nah, namanya beliau itu menyarankan, apa, diet itu tidak boleh lapar, karena kalau lapar itu nanti nanti kita kapok gitu, nanti kita nggak mau konsisten, nggak mau, apa, nggak bisa dietnya jangka panjang. Kalau lapar nggak enak kan gitu, kalau kelaparan itu kan nggak enak. Makannya apa, dikurangi itu kan nggak enak. Jadi diet yang menyenangkan itu yang makan sampai kenyang sepuasnya kan gitu, asalkan real food. Kalau beliau itu kan real food ya, makanan yang pengolahannya minim. Nah, gitu, pengolahannya minim, dan berbahan yang apa, eee, lebih alami ya, tanpa pestisida, tanpa pupuk kan begitu ya. Beliau itu menanam sendiri di Bali ya rumahnya gitu. Nah, jadi, makan makanan yang sampai kenyang gitu, sampai kalau diet kenyang tuh, ya kekenyangan gitu boleh berarti dia kan, asalkan tadi real food dan, kurang sesuai gitu kan, itu kurang sesuai dengan yang dianjurkan oleh Islam. Jadi makan itu sebaiknya tidak sampai kenyang, gitu kan. Sebagaimana juga yang dikatakan Rasulullah, isi perut kita itu sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara gitu. Sehingga itu dianjurkan tidak sampai kenyang. Ada juga ini ya intermittent fasting. Nah, itu juga kan jenis diet yang salah satu yang viral ya, dari Deddy Corbuzier itu ya, yang mengembangkan intermittent fasting, di mana dietnya itu modelnya adalah, eee, kalau saya nggak salah itu ada jendela makannya itu, misalnya kita bangun tidur, biasa sarapan jam 8, itu coba sarapannya jam 10 atau jam 12, nanti makannya hanya misalnya, 8 jam dalam sehari, nanti lama-lama dikurangi jadi 6 jam, kemudian jadi 4 jam, jadi 2 jam, begitu kan. Namun, di jam-jam yang terbatas itu boleh makan sepuasnya gitu. Jadi jam makannya yang dikurangi, tapi makannya boleh, sepuasnya di jendela makan itu. Nah, itu juga kurang ya, kalau dikaitkan dengan ini ya kok dikatakan boleh makan sepuasnya ya, di sini tidak boleh berlebihan ya. Berarti kan tidak soal ya makannya itu 3 kali sehari. Kalau kita kan budayanya memang makan 3 kali sehari. Ya makan 3 kali sehari, sarapan, makan siang, makan malam, asalkan tadi ya tidak berlebih-lebihan. Ya kalau kita juga budayanya cemilan ya, ada snack, ada cemilan, ada ya makanan budaya makan di luar
makan pokok, makan berat gitu ya. Kalau Rasulullah, para ulama itu yang saya dapatkan itu memang makan 2 kali sehari gitu ya, tapi padat padat nutrisi. Makannya itu kaya protein ya, protein itu kan mengenyangkan sekaligus memang bahan pembangun tubuh, yaitu kambing gitu kan, orang-orang Arab kan makannya itu daging kambing gitu kan, termasuk juga Rasulullah ya. Tapi kalau Rasulullah itu makanannya kalau dari kitab Syama'il itu ya, Syama'il Muhammadiyah itu, Rasulullah itu makanannya, ini ya, roti gandum yang itu, apa, nutrisinya paling, rendah, apanya, kualitas gandumnya paling rendah ya, paling murah kalau beras misalnya, beras yang paling murah gitu. Kemudian seringnya itu dicampur apa, minyak minyak zaitun gitu, minyak zaitun ya kalau nggak salah ya. Kemudian makan kurma, kan begitu ya. Nah, seperti itu. Namun ketika Rasulullah itu sering diundang, Rasulullah itu sering diundang oleh sahabat, ya hampir setiap hari, makan makan siang gitu ya, atau makan malam, itu diundang, atau sore-sore gitu ya, sore-sore atau siang-siang itu diundang, disuguhi apa, betis kambing. Rasulullah paling suka betis kambing, di apa, di riwayat yang lain Rasulullah itu senang paha kambing begitu ya. Itu lembut dan apa, cepat cepat matang ketika dimasak. Jadi nggak berlama-lama di rumah sahabatnya. Diundang makan, makan langsung pulang begitu kan. Rasulullah tidak suka ngerepotin tetangga, yang ngerepotin sahabatnya. Nah, begitu. Jadi hindari makan berlebihan. Di sini, ininya ya, rambu-rambunya tadi yang kedua, kemudian yang ketiga, jangan sampai mengharamkan makanan yang halal. Nah, jadi ini ada ya, berarti diet yang dijalankan itu yang ada ya, faktanya, yang itu mereka tidak memakan makanan yang itu sebenarnya dihalalkan dalam Islam. Ya kalau kita bisa kaitkan itu semisal ini ya, orang-orang apa, vegan ya, vegan, apa namanya itu, yang hanya makan yang tumbuh-tumbuhan, menghindari daging-dagingan, gitu ya, dengan berbagai macam alasan, termasuk juga untuk diet gitu. Nah, itu kita tidak dianjurkan ya untuk mengharamkan makanan yang halal. Gitu ya. Jadi kalau Allah yang memang membolehkan, ya kita boleh-boleh saja memakannya gitu kan. Masih sedang menjalankan diet bukan berarti kita meninggalkan makanan yang halal atau membencinya ya, karena apa namanya, mengikuti itulah gaya vegan itu ya. Vegan apa namanya lagi itu, yang mereka dapatkan, kalau kalau nggak makan daging itu kan sebenarnya misalnya ikan, ya ayam, kalau kalau daging merah itu kan memang nggak dianjurkan sering-sering ya, tapi, kalau kayak telur ya, eee, apa namanya, ayam, ikan ini kan sumber protein yang penting bagi tubuhnya. Jadi mereka yang tidak makan makan, ini menghindari daging hewan ya, makanan berbahan hewan ini berbahaya begitu kan. Mereka dapat sih memang ya, dapat protein tuh dari kedelai ya, dari kedelai, utamanya dari kedelai ya, tempe, tahu, ya, apa namanya, tapi, kemudian olahraga mereka ya, olahraga gitu ya, kayak Sophia Latjuba itu kan ini ya, menghindari makanan-makanan berbahan hewan, gitu ya. Ya selain juga dia katanya menjaga kesehatan, diet, kemudian mencintai hewan dengan cara mereka ya, tapi tidak perlu diikuti yang seperti itu gitu kan. Karena kita ya dibolehkan sama Allah makan makanan yang ya dari hewani, yang itu tentunya,
mengikuti syariat, gitu kan. Kalau kalau dia ayam ya harus disembelih dengan nama Allah, kan begitu ya, harus halal. Nah, dan terlebih memang kita membutuhkan ya proteinnya. Nah, gitu ya. Kalau mereka itu yang tidak makan daging ya, kalau mereka tidak olahraga, maka itu akan berbahaya ya bagi tulang mereka mudah keropos gitu ya kabarnya ya. Nah, itu ya Rasulullah telah mengajarkan kepada kita, beliau makan yang diinginkan dan tidak mencela makanan yang tidak beliau senangi, eee, gitu ya. Jadi ketika pun, kita tidak berhak mengharamkan yang halal. Begitu juga sebaliknya tidak ada hak bagi kita menghalalkan yang haram, apalagi hanya demi kepentingan dunia semata. Hanya Allah yang berhak menentukan perkara-perkara yang haram, kan gitu. Andai kita tidak menyukai sesuatu, nah semisal kita tidak menyukai sesuatu, tidak boleh kita, menghina makanan atau bilang itu jadinya, sesuatu yang haram, gitu ya, tidak boleh begitu ya. Eee, Rasulullah kan ini ya, pernah mencontohkan gitu ya, yang Rasulullah makan di rumahnya istri beliau itu Sofia ya, Sofia kalau nggak salah ya, itu sejenis madu atau sejenis makanan apa gitu ya, kemudian Rasul mendatangi istrinya yang lain, Aisyah gitu ya, dan Hafsah. Nah itu, eee, Bunda Aisyah dan Hafsah itu tidak menyukai apa yang barusan dimakan Rasul. Itu sebenarnya bukan karena nggak menyukai makanan itu, tapi karena cemburu kan sama sama ini, eee, Bunda Sofiyah gitu ya kan. Dan di situ kan Rasulullah ini mengharamkan makanan tersebut bagi diri beliau kan. Kemudian Allah memberikan, ini ayat ya, turun ayat yang kemudian disitulah ya dilarang untuk mengharamkan yang halal. Nah, kan begitu ya. Itu contoh bagi kita supaya kita tidak berbuat yang demikian, gitu. Kemudian jangan mencampur ibadah dengan urusan dunia. Nah, jadi ada amalan-amalan ya kan, amalan-amalan di dalam Islam seperti puasa gitu, yang itu ternyata ada efek kesehatannya, salah satunya menurunkan berat badan. Nah, ini dianjurkan di dalam buku ini ya, salah satu buku yang di, pegangan ini, pegangan kelas ini, itu tidak mencampurkan ibadah dengan urusan dunia. Jadi sebagian ulama mengatakan sah memang puasa kita meski dengan tujuan duniawi yang mengikuti selama tujuan itu tidak dominan. Sayangnya meski dianggap sah, tetapi puasa yang dilakukan dengan niat tidak ikhlas atau tidak murni karena Allah bisa mengurangi pahala kita. Nah, memang Allah lah yang lebih pantas menilai, tetapi kita kan juga ya harus ini ya, meluruskan niat. Nah, gitu ya. Efek kesehatan tadi itu sudah pasti kita dapatkan, tapi tidak boleh meniatkan, untuk diet ya, sengaja puasa itu karena di saat-saat butuh diet tadi, butuh mengurangi berat badan, menggunakan ibadah puasa, puasa-puasa sunnah ya, semisal puasa Senin, Kamis gitu kan, untuk sekaligus menurunkan berat badan dengan anggapan dapat pahala sekaligus menurunkan berat badan. Jadi satu aja niatnya memang ibadah dan mau kita sedang, diet atau tidak ya atau apa namanya, tidak ada apa-apa ya memang amalkan amalan-amalan yang, memang disunahkan apalagi diwajibkan ya kalau di dalam bulan Ramadan. Nah, puasa ya puasa karena Allah ya, tidak mencampurkan dengan urusan dunia. Walaupun tahu ya kita ketika puasa itu dijalankan dengan benar, sahurnya benar, buka puasanya benar, maka cara makannya di ketika sahur dan buka puasa itu benar, maka bisa menurunkan berat badan. Nah, gitu. Tapi kan sebaliknya ya, kalau misalnya,
sahurnya jarang misalnya karena kesiangan sering, buka puasanya balas dendam gitu ya, makannya berlebihan. Nah, itu kan justru puasanya itu bagi kesehatan tidak berefek ya kan. Nah, tapi, apa namanya, menjalankan rambu-rambu syariah itu dalam berpuasa, ya kemudian diniatkan karena Allah, ya insya Allah dapat juga, faidah sehatnya. Tapi tidak, apa namanya, dianjurkan di sini itu tidak meniatkan dua-duanya, karena niat itu cuma satu gitu ya, niat ibadah. Nah, niat ibadah, insya Allah akan dapat ibadah. Walaupun ada ya sebagian ulama tadi mengatakan kalau niatnya itu 2, dunia apa, ingin ingin juga mendapatkan manfaat keduniaan dari puasa sekaligus mau menjalankan amal ibadah puasa, tetap dapat, pahala, tapi kurang pahalanya itu pendapat sebagian ulama dikatakan di sini ulamanya siapa itu tidak disebutkan di ini ya potongan buku ini. Namun yang lebih baik adalah memang satu niat saja gitu ya, agar, ini memaksimalkan memaksimalkan, ibadah gitu kan. Eee, jadi artinya di sini rambu-rambu diet Islami tadi, ya ketika kita mendapati ada amal-amal shalih di dalam Islam yang itu punya kaitan dengan kesehatan. Nah, jadi tidak pula menggunakan amal itu khusus atau, eee, ya hanya untuk kesehatan itu tadi, begitu. Atau misalnya kan kayak gerakan sholat juga itu ini ya, gerakan-gerakan yang mirip stretching, mirip peregangan ya kan ketika ruku, ketika salam ke kiri dan ke kanan ya, ketika duduk di antara 2 sujud dan lain sebagainya itu apa, ada nilai-nilai kesehatannya, tetapi tidaklah dianjurkan untuk kemudian rajin sholat hanya karena ingin manfaat kesehatannya gitu ya, tetapi ya di luar sholat ya lakukan stretching, lakukan olahraga ya sholat kan gitu ya. Kalau puasa ini memang ini beda ya, kalau kita rasakan sendiri kalau saya misalnya melakukan misalnya cara makan ala puasa tanpa niat puasa itu rasanya berbeda ya, rasanya lapar gitu. Ketika misalnya lah makan sebelum sebelum apa, azan azan subuh ya, azan sholat subuh, kemudian nanti mau makan lagi di maghrib ya, tanpa ini maksudnya untuk puasa bukan, tapi itu tidak bisa dilakukan. Saya belum bisa melakukannya itu karena ya lapar gitu ya. Tapi kalau berpuasa ini memang ketika diniatkan untuk berpuasa, alhamdulillah itu tidak lapar kan begitu ya, luar biasa ya, itu berarti kan ada pertolongan Allah juga di situ ya, dan kekuatan niat itu juga ya, kalau saya memahaminya gitu. Karena berbeda memang dia kalau apa, mengikuti cara puasa ini tanpa niat beramal soleh gitu. Nah, ini jadi anjuran dari rambu-rambu diet Islami tadi ini ya, sampai, 5 ya, jangan mencampur ibadah dengan urusan dunia. Kemudian, masih ada yang keenam, kemudian tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain ya. Tidak sampai ya membahayakan karena ada hadis Rasulullah SAW, tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi ada diet-diet yang membahayakan diri sendiri ketika diet yang dilakukan itu terlalu ekstrim. Ya, terlalu ekstrim. Tak jarang orang-orang yang berat badannya turun drastis dan tidak wajar mengalami berbagai macam masalah kesehatan ya. Karena itu dalam menjalankan diet sebaiknya kita memperhatikan keamanan dari diet yang dijalankan, jangan sampai merugikan kesehatan sendiri, apalagi sampai merugikan orang lain. Nah, jadi ada diet-diet yang membahayakan tuh ekstrim yang sampai makan itu apa, minimal sekali jumlah kalorinya dibandingkan kebutuhan kita sehari. Ya, kita sehari kan butuhnya itu, eee, rata-rata ya 2.000 kalori begitu kan kalau tapi tergantung lagi dengan usia,
aktivitas, jenis kelamin, nah gitu kan. Karena kita kemarin di pertemuan sebelumnya itu ada belajar tentang ini ya, apa, penyebab kegemukan. Apa penyebab kegemukan? Itu salah satunya jenis kelamin. Jenis kelamin pria itu mereka lebih banyak ototnya sehingga metabolisme tubuhnya lebih lebih tinggi, pembakaran kalorinya lebih tinggi. Sementara, perempuan itu ya dia dia punya rahim, dia melahirkan, jadi, dia dia apa, bisa apa namanya, jaringan-jaringan tubuhnya itu lebih mampu menyimpan lemak lebih tinggi, kemudian kemudian metabolismenya lebih rendah, jadi lebih mudah gemuk begitu kan. Nah, jadi tadi kebutuhan kalori kita berbeda-beda ya. Kalau saya sendiri, saya hitung-hitung dengan usia saya, tingginya, beratnya, usia, dan aktivitas. Ya aktivitas itu termasuk santai gitu karena tidak sedang lah ya, karena tidak kalau namanya berat itu kayak kerja ya fisik, kerja fisik, kerja kerja dengan fisik ya seperti buruh, seperti ya kalau ngangkat-ngangkat ya seharian, dengan fisik itu kerja berat. Kalau kerja kantoran tuh santai, kerja ringan ya, aktivitasnya ringan. Kalau ibu rumah tangga tuh sedang lah ya. Nah, begitu. Jadi saya tuh 1.800 gitu. Jadi, diet yang membahayakan itu ketika dia makan ya 700 kalori atau bahkan ada yang 500 kalori ya, ingin cepat turun berat badan. Nah, itu tidak boleh seperti itu, gitu ya. Dan itu dilakukan sih ya biasanya itu oleh ini, oleh model-model, oleh orang Korea dia apa, artis-artis Korea itu ketika mau tampil atau ketika, dapat kritikan dari fansnya, "Oh, kok udah kelihatan gemuk ya?" Maka dia ingin, berat badannya turun 10 kilo dalam 2 minggu, 1 minggu 5 kilo gitu. Maka dia makannya 600 sampai 700 kalori 1 hari. Itu hanya minum air putih yang banyak, terus makan sayur, makan apa itu ya, eee, minum susu protein kayak gitu dan ya sampai hanya 700 kalori itu berbahaya ya, bisa merugikan kesehatan dan itu dilarang, dilarang kalau kita di dalam Islam dilarang, tidak boleh membahayakan diri sendiri. Kan tadi judulnya mau sehat ya, diet itu mengatur pola makan agar lebih sehat, tidak justru, jadi fokusnya itu sehat bukan justru untuk hanya untuk menurunkan berat badan malah jadi sakit, kan begitu ya. Sini tidak dianjurkan. Nah itu. Kemudian ini juga, termasuk ya, rambu-rambunya tadi. Iya, rambu-rambunya, masih banyak, iya. Nah, termasuk yang ini, tidak menjalankan diet yang termasuk tasyabbuh. Tasyabbuh itu meniru-niru ya, meniru-niru puasa ahli kitab. Ya, ada orang-orang yang berpandangan bahwa sebahagian metode diet dengan puasa menahan makan, tetapi masih dibolehkan minum. Ini puasa ada juga kalau orang Jawa katanya puasa mutih gitu ya, puasa puasa hanya makan nasi aja, pernah dengar yang seperti itu. Nah, itu kalau misalnya puasa di sini dikatakan tasyabbu itu tidak boleh ya, kok bisa tidak tasyabbu, tidak mengikuti kebiasaan, di sini dikatakan ahli kitab, berarti kan orang-orang Nasrani begitu, orang Yahudi yang itu ada model puasa mereka, mereka nggak makan tapi tetap minum air. Nah itu, jadi, perlu dipahami bahwa para ahli kitab tidak akan berbuka hingga terbit bintang serta warna kemerahan di ufuk barat menghilang. Jika ada metode diet semacam ini, sudah sepatutnya tidak kita jalankan dengan pembenaran apapun. Ya, ketika kita menyadari itu memang memang model dari dietnya atau praktek
keagamaan dari agama yang lain ya, itu kita sengaja mengikutinya, karena kita anggap baik ya cara mereka, nah itu tasyabbuh ya, tidak dianjurkan, tidak boleh. Mmm. Sedangkan metode diet yang masih diperbolehkan minum air putih dan makan di jam-jam tertentu tidak termasuk tasyabbuh. Nah, ketika itu bukan ajaran agama tertentu, ya kayak intermittent fasting itu ya, intermittent fasting tuh makan di jam-jam tertentu, minum air putih, kemudian puasa ya lebih 24 jam itu lebih banyak puasanya daripada makannya. Makannya mulai dari 8 jam, kemudian dikurangi 7 jam, kemudian 6 jam, kemudian nanti 4 jam sampai 2 jam. Kalau mereka, yang pernah saya ini ya, saya dapatkan informasinya. Makannya boleh sepuasnya, tapi jendela makannya dipersingkat dipersingkat dipersingkat. Nah itu, ya tadi tetap ada larangan-larangan kok yang di situ ya, makannya nggak boleh berlebihan, kemudian yang nggak boleh membahayakan, kemudian ini tasyabbuh ya kalau ada ajaran, diet yang itu berasal dari ajaran-ajaran agama yang lain. Puasa yang disebut adalah murni puasa tanpa makan dan minum, sedangkan dalam metode diet tertentu kita hanya dilarang makan dalam jam-jam tertentu. Jadi ada juga model puasanya ahli kitab tuh yang Nasrani. Mereka puasanya sampai berhari-hari gitu ya, berhari-hari, tapi tetap boleh minum air putih. Mungkin sebagiannya ada yang menjalankan, kok katanya nggak salah itu dari, perjanjian baru atau perjanjian lama gitu-gitu ya. Puasanya sampai berhari-hari. Nah gitu saya aja, ini ya, kuat gitu mereka ya. Ya itu tidak perlu diikuti, itu namanya tasyabbuh ya. Tasyabbu 'alal kuffar ya, mengikuti orang-orang kafir tidak, dibolehkan. Nah, ini kemudian judul selanjutnya adalah sukses diet Islami. Nah, ketika kita ingin, melakukan diet Islami, artinya memperbaiki pola makan yang itu mengikuti aturan-aturan Islam karena kita memang muslim yang, terikat dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya kita itu makan sesederhana kita mikir yang penting halal. Gitu ya, kita kan, eee, kebanyakan ya kalau yang menurut saya gitu ya, yang lebih diperhatikan adalah kehalalannya gitu. Tapi, seberapa banyaknya atau kemudian mengandung nutrisi atau tidak, itu tidak diperhatikan, toyib atau tidak itu kurang gitu, yang penting halal dan enak, gitu ya kan. Sehingga makanan-makanan yang sebenarnya itu tidak mengandung nutrisi, bahkan tinggi kalori, itu digemari gitu ya. Eee, Apalagi diiklankan dengan viral-viral ya. Apalagi sekarang ada apa namanya tuh, kayak tren-tren mukbang-mukbang ya, para para konten kreator itu ada konten kreator yang apa, kontennya itu makan banyak dan itu banyak ininya kan, banyak follower-nya. Kalau saya lihat tuh salah satunya Tan Tan Boy Kun, Tan Boy Kun gitu. Itu makan banyaknya, satu piringnya banyak sekali gitu. Makan 10 orang dia makan sendiri gitu ya kan. Ya itu ya mempengaruhi kan, banyak follower-nya, banyak yang nge-like. Nah itu juga ya bagian dari promosi bisnis makanan lah, bisnis kuliner kan gitu ya. Jadi itu maka sekarang berkembang berkembang, apa namanya, ya budaya makan-makan ya, makan itu salah satu hal yang menyenangkan gitu kan. Dan salah satu efek buruknya itu, apa, penyakit-penyakit itu, yang kena penyakit yang seharusnya yang biasanya itu diderita oleh orang-orang yang sudah usia lanjut, namun anak-anak muda mulai mulai merasakannya ya, seperti diabetes,
kemudian gagal ginjal dan lain sebagainya, itu kan karena makan makanan itu tadi. Maka ketika ingin merubah pola makan lebih sehat, yang pertama kali dilakukan adalah merombak pola pikir. Nah, ini pola pikir, yang dirubah ini ada ya pola pikir pendukung gemuk, ya pola pikir pendukung, diet. Pola pikir pendukung gemuk, nah ini ya, ada ya orang-orang yang masih berpikir seperti ini, ya untuk melegitimasi, ya untuk membenarkan atau memaklumi, kondisi, diri yang berkelebihan berat badan. Ya, gemuk itu tanda, makmur, berarti tanda bahagia, tanda tanda seneng hidupnya, kan gitu ya. Jadi kalau kurus-kurus nanti dikira sengsara, dikira, apa namanya, menderita gitu ya hidupnya, apa namanya, ya suaminya tidak sayang kan gitu-gitu ya kan. Nah itu pola pikir yang akan terus membuat jadi susah untuk move on ya dari kegemukan, susah untuk merubah Pola pola makan untuk lebih sehat. Kemudian gemuk itu wajar karena usia. Nah, ini kan juga ada yang berpikir seperti ini ya, namanya sudah ini ya, sudah lanjut usia ya wajarlah kan gitu ya. Memang wajar gemuk itu. Kalau wajar harusnya semua ya, harusnya semua orang yang sudah lanjut usia, berat badannya lebih, ternyata enggak kan gitu ya. Ternyata ada yang tetap bugar. Kalau langsing itu kan juga ada yang lemah ya juga ada yang dia maksudnya badannya badannya nggak kelebihan berat badan, sekaligus fit gitu, fit ya, meski usianya tua. Jadi ini ketika berpikir yang seperti ini ya wajar gitu ya, aku berkelebihan berat badan karena usia. Kemudian juga diwajarkan kan, oh udah mulai, udah 40 tahun ke atas wajarlah sudah mulai encok-encok, sudah mulai, eee, gejala-gejala penyakit sudah semakin banyak timbul, itu kan sesuatu yang masih dianggap wajar begitu kan. Padahal panutan kita sendiri Rasulullah SAW itu di usia beliau yang 50 tahun masih perang gitu kan, dan seumur hidup beliau sakit itu hanya 2 kali. Gitu. Berarti kan nggak harus ng nggak harus kelebihan berat badan karena usia gitu kan, nggak harus mengalami gejala-gejala penyakit, gejala-gejala yang kurang enak di badan karena usia gitu. Iya, kemudian gemuk wajar karena ini tadi ya, emak-emak, ya ini banyak sekali ya kok saya temukan nih banyak sekali di Facebook, gitu ya. Jadi emak-emak jadi, mereka ada yang mengatakan gini, "Kalau kita jangankan makan ya, kita bernafas aja udah bertambah berat badan." Bernafas aja atau gerak dikit aja udah bertambah berat badan gitu ya. Jadi, apa namanya, memang mewajarkan gitu ya, wajarlah namanya kita memang mengurus anak ya, kita mau happy juga ya, makan tuh kan bikin happy ya, salah satu yang membuat, senang hati. Jadi, ya udahlah nggak usah mikir-mikir diet lah gitu, karena tadi dianggap berat ya, diet itu dianggap sesuatu yang berat, mengurangi berat badan, makan makanan yang nggak enak gitu, mengurangi jumlah makan dan kalaupun makan nggak enak, jadi dia tuh nggak enak gitu, sehingga nggak usahlah, malah nanti stres gitu. Sementara tugas seorang ibu itu berat, merawat anak berat, merawat rumah itu berat. Jadi kita mesti menjaga kesehatan mental lebih utama, kan gitu ya, dikatakan. Ya padahal kalau yang saya amati juga, yang tadi mengatakan seperti itu, sekaligus tuh ngeluh gitu, "Saya cepat capek," gitu, ngantar anak sekolah, jemput gitu, capek. Udah gitu nanti mau sholat itu,
sujud, bangkit dari sujud itu susah, kemudian melipat kaki juga udah susah, melipat kaki, nggak bisa gitu. Lalu nanti mau ikat sepatunya itu udah terhalang perutnya. Jadi ya, mengatakan seperti itu mewajarkan karena udah emak-emak gitu kan, sekaligus mengeluh dengan kondisi dirinya yang udah mulai merasakan kesulitan ya, karena berlebihan berat badan itu. Maka memang yang utama ketika hendak mengubah pola makan ya, menjalankan diet dan itu Islami, mengikuti rambu-rambu Islam, maka yang paling utama dirubah adalah pola pikir ya. Jadi pola pikir yang harus, ya ini yang salah di antaranya gitu ya, pola pikir yang positif yang kemudian membuat kita jadi mau diet itu adalah ketika kita memandang gemuk itu mengundang penyakit ataupun gemuk itu sendiri bagian dari penyakit gitu, berlebihan berat badan itu tidak baik gitu, sehingga itu yang membuat kita jadi termotivasi akhirnya memperbaiki pola makan. Jadi kalau penyakit ya memang harus berobat, bukan berobat maksudnya memakan obat, bukan, tetapi, mmm, merubah tadi ya pola makan yang ketika berlebihan itu diatur kembali, terutama memang jajan itu ya. Kalau saya ya orang-orang terdekat itu memang ada kebiasaannya memang pulang pulang ini ya, kan pulang kerja gitu ya, itu harus ada gorengan baru makan siang. Harus jajan dulu, makan bakwan dulu, makan, kok di Jawa apa namanya ya, bakwan, pisang goreng, risol, di sini gitu bahasanya, bakwan, pisang goreng, risol, itu harus ada itu dulu makan, baru baru makan makan siang. Nah, nanti malam jajan lagi, gitu. Dan itu kemudian, dikatakan nanti ya saya memang udah sejak dulu memang kayak gini, memang satu keluarga seperti ini, badannya memang seperti ini, jadi ya itu sesuatu yang biasa katanya, gitu kan. Tapi di satu sisi, ini, "Aduh ini ya bajunya udah mulai ketat kok, udah nggak muat lagi, mesti beli baju lagi." Gitu. Jadi sebenarnya nggak ini ya, nggak nyaman dengan seperti itu, tapi makan itu juga ya apa, nikmat nah. Jadi di samping itu makan itu sendiri sesuatu yang memang nikmat ya, kita mengakuinya. Jadi ya bagaimana agar ya tetap tidak kehilangan kenikmatan makan, tapi tetap teratur, kan begitu ya, tetap terkendali, tidak sampai mengalami kegemukan. Nah itulah, eee, merubah ya untuk mulai melakukan diet Islam ini, merubah terlebih dahulu pemikiran, eee, ya terhadap apa-apa yang positif untuk mendukung diet Islami dan, mengubah tadi ya pemikiran-pemikiran yang itu tidak mendukung untuk diet. Ya sampai di sini ada yang ingin didiskusikan dari ibu-ibu sekalian? Ya sharing kelas belajar dari buku tentang diet Islami malam ini, itu sampai, di materi ini ya, sukses diet Islami, merombak yang pertama itu merombak pola pikir, gitu ya. Ini jadi materi yang keempat ya, setelah, definisi tentang diet Islami, kenapa harus diet Islami, kemudian hal-hal apa saja yang membuat kita bisa, gemuk, kemudian, rambu-rambu diet Islami dan ini sepertinya materi terakhir nanti mungkin minggu depan terakhir ya atau bulan depan ya atau bulan depannya lagi. Ini tentang sukses diet Islami. Ini apakah ada ibu-ibu yang ingin sharing atau ingin bertanya terkait tema? Ustazah Ya, Bu. izin bertanya ya,
sharing sih mungkin ya ini ya. Iya. Kayak saya ya kadang kalau maksudnya kalau puasa itu kadang terbesit ya Ustazah ya. Eh, ada yang kata tadi Ustazah bilang bahwa kita ibadah itu jangan apa eh, ini dunia gitu ya Ustazah ya. Dicampur adukan ya. Ah ya, tuh. Nah, maksudnya karena apa kita puasa itu ada hasilnya gitu ya kayak saya kan suka kayak kolesterol tuh sering sering banget ya kayak pusing gitu ya saya tuh punya ya saja ya kolesterol tuh suka tinggi gitu ya. Nah di bawah puasa itu ya saja itu alhamdulillah gitu sehat gitu lah ustajanya. Nah jadinya tuh kadang kalau puasa itu jadi ada terbesit eh, saya kalau puasa kok sehat gitu ya ustajanya. Nah, kadang hati itu jadi khawatir gitu dengan yang tadi saja itu mengurangi pahala gitu ya saja ya. Tapi ya itu saja. Jadi ada hasilnya dari puasa itu saja. Jadi ada rasa kayak gitu saja. Jadi ada rasa ya itu khawatir puasa saya itu ya tidak mengurangi ataupun tidak sah gitu. Itu sih saja yang saya suka kalau setiap mau puasa ganti gitu ya ganti kodo Ramadan yang saya yang batal gitu saja karena head gitu kan ya atau karena lagi sakit gitu. Tapi itu ada hati itu selalu begitu gitu saja. Iya, Bu. Itu Jadi saja sih. iya, Bu. Jadi, terbersitnya pikiran kekhawatiran pahala dikurangi itu merupakan bagian dari keimanan ya kan, Bu, ya. Jadi itu sesuatu yang ya alhamdulillah masih berpikir seperti itu, kan berarti masih apa namanya, mengutamakan sebenarnya itu untuk ibadah, hanya saja tadi karena merasakan hasilnya Nah jadi, iya betul saja. ini ya kan, "Ih, aku ini puasa biar untuk sehat juga," gitu ya kan. Jadi heeh, Jadinya gitu gitu ya. saja. Iya. Insya Allah itu, ini ya diperhitungkan Allah gitu kan, rasa khawatir itu kan juga bagian keimanan, insya Allah itu diperhitungkan Allah dan cobalah ini berarti, apa namanya, saat-saat tidak terasa yang kolesterol tinggi tadi, tetap aja rutinkan puasa tadi, kayak gitu kan. Tidak hanya mengganti puasa di bulan Ramadan, seperti ini juga Zulhijjah ya, ada puasa Arafah. Ya puasa tarwiyah ya, sebelum Arafah tarwiyah ya kalau nggak salah ya. Jadi ya tetap Kita rugi dulu dirutinkan, baru Arafah. kita istighfar ya, kita ketika sudah ada kekhawatiran itu ya kita kita bilang sama diri kita, aku luruskan niatku nih Allah gitu ya, ini untuk ibadah kepadamu ya Allah gitu ya, walaupun kemudian kita mendapatkan, kebaikan-kebaikan yang lain ya, yaitu kesehatan kita membaik. Jadi tetap dirutinkan insyaallah, pahalanya diberikan oleh Allah. Ya, Bu, ya. Alhamdulillah, makasih saja solusinya. Iya, Bu. Ada yang lain Ibu-ibu? Iya, Ustazah. Apa namanya yang tadi yang diomongin Bu Maya kan benar Ustazah. Jadi yang saya rasakan tuh gini juga Ustazah. Kalau misalkan kita dalam minggu ini atau dalam bulan ini nggak ada puasanya gitu kok tiba-tiba berat badan tuh naik gitu loh Ustazah. Oh, Nah, iya benar, Mbak Feli benar itu juga. iya, iya. Berarti hanya ketika berpuasa itulah mampu mengendalikan diri gitu ya, Bu, ya? Nah, iya benar saja kayaknya dengan Iya, dengan dengan puasa tuh kayaknya solusinya iya. alhamdulillah ini Berarti kan coba terselesaikan dipelajari. gitu. Iya, berarti kan coba dipelajari lagi cara-cara, menjaga pola makan di luar puasa, gitu. Puasa Nah, itu tadi kan nggak memang bisa jadinya saya kita Ustazah kalau kayak gitu gimana, Bu? ya kalau nggak puasa belum bisa mengatur pola makan Ustazah. Iya, nanti Masih kita kita makannya terjaga, orang-orang di sekitar kita makan yang enak-enak, jadinya mempengaruhi ya, Bu, ya, benar gitu. Ustazah benar Memang kalau apalagi bareng-bareng gorengan. iya, kalau bareng-bareng tuh lebih enak gitu, kayak jadi coba misalnya sama anak atau sama suami itu
coba bareng-bareng, gitu. Yang biasanya jajan, jadi hanya makan 3 kali sehari, tidak jajan. Kalau puasa tadi memang kita jadinya memangkas makan yang harusnya 3 kali, biasanya tuh jadi 2 kali, ya kan. Nah, siang-siang tuh jadinya nggak ikutan makan kalau orang makan. Nah, tapi, apa namanya, kalau bareng-bareng tadi kita bisa lebih semangat, bareng-bareng sama keluarga gitu ya kan. Jadi coba coba, ini berbicara, sama keluarga supaya menjalankannya bersama-sama dan mencari ilmunya, seperti apa mengatur pola makan agar kalorinya itu lebih rendah ya, kalori yang masuk ke tubuh kita itu tidak melebihi kebutuhan kita. Kalau saya tuh ya searching-searching di Google gitu ya, berapa kebutuhan saya, berapa kebutuhan kalori saya. Dan apa namanya, diet ini tadi kan nggak, mengatur pola makan tadi, tidak berlebihan, intinya tidak kekenyangan gitu kan. Jadi kalau masih batas kita, apa namanya, cukup ya makan, tidak apa-apa. Dan kalau belum mampu misalnya makannya yang dikurangi, berarti tambahi aktivitasnya. Itu kan 2 kan, makan dan aktivitas. Eee, kita kelebihan berat badan itu ketika, sudahlah makannya berlebih dari kalori yang kita butuhkan, yang dibutuhkan tubuh kita, pergerakan badan kita juga Eee, minim begitu ya kan. Jadi ini kalau kedua-duanya diperbaiki akan bagus sekali, kalau belum mampu kedua-duanya salah satunya gitu ya, berarti ditambah olahraga misalnya, tambah jalan pagi atau ikut senam atau ikut ada program di YouTube. Kalau saya tuh di YouTube ya ikut program angkat beban di YouTube atau pilet gitu, ada jenis-jenis banyak olahraga ya. Nah, jadi itu membuat, kebutuhan kalori kita jadinya nambah. Kalau kita angkat beban itu kita yang seharusnya biasanya kalau kebutuhan kalori itu 2.000 karena kita nambah otot, nambah nambah aktivitas gitu ya, itu olahraga tadi, jadi bisa 2.200 bisa 2.300 ininya, kebutuhan kalori hariannya gitu. Jadi makan yang tidak begitu dikurangi pun, itu tidak menyebabkan yang kita menambah berat badan gitu. Jadi memang berproses ya mulai dari ilmu ya kan. Jadi kita menambah pengetahuan tentang diet ini sendiri seperti apa ya makanan yang rendah kalori, kaya nutrisi. Nutrisi ini apa-apa yang dibutuhkan tubuh kita, nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita itu kita penuhi, yang dia rendah kalori, ya kemudian kebutuhan kalori kita sehari-hari berapa, kemudian aktivitas kita kenali, kalau kurang gerak, tambah pergerakannya, dan itu lebih baik kan bagi diri kita gitu ya, lebih sehat ketika pergerakan, tubuh kita itu, banyak gitu ya, membiasakan jalan kaki ya, tidak naik kendaraan, kalau pergi-pergi gitu ya, kalau masih bisa dijangkau dengan jalan kaki itu lebih baik jalan kaki. Kalau di rumah rumahnya bertingkat, iya, sering-sering naik naik tangga, mendingan kamarnya di atas gitu ya, jadi lebih sering naik turun tangga begitu ya kan, dan lain sebagainya, begitu. Itu ya Bu, dari saya, pendapat saya ya. Ya Ibu-ibu, karena waktu kita juga sudah habis, ya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, yang, salah gitu ya, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Ya kita akhiri dengan membaca hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Wa jazakillah khair Ibu-ibu. Saya tutup ya.